Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Ade Rahayu, mahasiswa akuntansi Universitas Terbuka. Nah, pada kesempatan kali ini Sri akan memberikan informasi tentang penulisan karya ilmiah. Nah, sebelum pada penulisan karya ilmiah tersebut, kita akan mengetahui apa sih pengertian umum dan pengertian khusus dari karya ilmiah tersebut. Nah, untuk pengertian umum, karya ilmiah itu adalah tulisan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, secara pengertian khusus UT, karya ilmiah atau karil adalah tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ditatai oleh masyarakat keilmuan. Nah, karil di UT itu ada dua versi, yaitu bagi mahasiswa FF, ST FISIP, karil untuk mahasiswa yang meregistrasi tugas akhir program atau TAP. Sedangkan bagi mahasiswa PKIP, ya, karil itu bagi mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau PKP. Oke, di sini outline umum karya ilmiah ya. Yaitu ada judul artikel, nama penulis dan alamat email, nama pembimbing dan alamat email jika diperlukan ya, nama institusi penulis dan pembimbing, abstrak dalam bahasa Indonesia, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan referensi. Ya, di sini juga ini contohnya ya. Nih, ini adalah contoh misalkan judul artikelnya gini-gini. Ini ada abstrak ya. Oke, dari abstrak itu abstrak. Jadi abstrak hanya satu paragraf ya, yang umumnya terdiri atas 150 sampai 200 kata ya. Kalimat yang pertama abstrak menjelaskan masalah apa yang mendasari tulisan artikel ini. Nah, lalu kalimat kedua tentang tujuan penulisan artikel. Ingat, bukan tujuan penelitiannya, tidak ada referensi yang dirujuk pada abstrak. Nah, abstrak hendaknya memuat deskripsi singkat tentang masalah yang ditulis. Deskripsi subjek penulisan, metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Nah, mencakup prosedur pengumpulan data, deskripsi instrumen, sampai untuk penelitian kuantitatif atau informan untuk penelitian kuantitatif dan teknik analisis data yang digunakan. Nah, abstrak itu selain itu juga mendeskripsikan tentang singkat hasil temuan penelitian untuk penelitian kuantitatif, termasuk nilai statistik dan signifikan, serta kesimpulan dan saran ya, 150 kata. Nah, kata kunci digunakan untuk menentukan indeks pustaka artikel. Pada umumnya berisi sekitar 3 sampai 6 kata kunci yang ada dalam artikel. Urutan kata kunci secara alfabet ya, A sampai Z. Nah, di sini juga ada pendahuluan. Pada umumnya artikel jurnal tidak ada bab pendahuluan. Bagian awal dan artikel berisi penjelasan tentang masalah apa yang diangkat pada tulisan ini, sehingga artikel ini perlu atau penting untuk ditulis. Nah, secara definisi, data dan pendapat harus ditulis. Sumber referensinya tidak boleh ada opini pribadi dalam tulisan ilmiah ya. Setiap kalimat yang ditulis harus jelas SPOK-nya. SPOK-nya itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangannya ya. Nah, karya ilmiah ditulis dalam bentuk narasi, bukan pointer. Jika pada laporan penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi yang menjadi acuan pembuatan
artikel atau karya ilmiah itu menggunakan pointer. Nah, maka dalam artikel harus diubah menjadi narasi. Oke, lanjut. Di sini juga penelitian, misalnya tujuan penelitian pada skripsi ada 3 poin. Maka dalam artikel ini dinarasikan menjadi tujuan pertama dari penulisan artikel ini adalah, lalu tujuan kedua adalah titik-titik, tujuan terakhir merupakan titik-titik. Semua istilah asing ditulis miring atau italik ya. Nah, metode penelitian nih. Subbab metode pada umumnya diperlukan untuk artikel yang dihasilkan dari penelitian, sedangkan karya ilmiah yang tidak berasal dari penelitian tidak ada bab metode dari jadi langsung membahas tujuan penulisan artikel nih, sesuai urutannya. Subbab ini menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian dan menjelaskan mengapa metode tersebut dipilih. Jelaskan sumber informasi, pengembangan instrumen, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data ya. Nah, di sini juga ada masih metode penelitian ya. Pembahasan berisi analisis dan sintesis temuan kajian yang dikaitkan dengan teori-teori penelitian terdahulu. Kedalaman analisis dan sintesis dalam subbab ini sangat penting karena dapat menjadi indikasi pemahaman penulis dalam memahami permasalahan dalam kaitan dengan konteksnya dan lingkupnya kajian yang lebih luas. Nah, di sini ada simpulannya di sini simpulannya subbab. Ini merupakan sintesis hasil kajian dalam menyusun kesimpulan. Kaitkan kembali dengan rumusan masalah yang ditulis pada awal artikel sebelum subbab. Metode penelitian karena pada dasarnya kesimpulan merupakan jawaban terhadap tujuan penulisan artikel. Kesimpulan itu bersifat naratif ya, dan menghindari pengulangan angka-angka yang ditulis pada subbab hasil dan pembahasan. Nah, tidak ada referensi yang dirujuk pada subbab ini dan dalam kaitan dengan konteksnya dan lingkup kajian yang lebih luas. Nah, di sini juga ada referensi, berisi informasi, sumber-sumber atau referensi yang digunakan dalam penulisan artikel nih, berupa artikel jurnal ilmiah, buku sumber dan sebagainya yang disusun secara alfabet dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah. Misalnya hangingnya 0,5 inci, rata-rata ke kiri, Arial Narrow 12 dan lain-lain. Nah, semua referensi dicantumkan dalam subbab. Referensi ini harus dirujuk pada badan artikel. Sebaliknya, semua referensi yang dirujuk pada artikel harus dicantumkan dalam subbab referensi. Misalnya inden 0,5 inci, rata ke kiri atau 12. Nah, penulisan referensi mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah menurut American Physiological Association atau apa ya. Sekian penjelasan dari Sri, semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.